Shalom komunitas Dewasa Buddha, bagaimana kabar-kabar teman sekalian? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Matius 7 ayat 9 sampai 11. Aku bacakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman sekalian. Kenapa sih semua hal ini harus terjadi? Kenapa sih COVID-19 ini Tuhan terizinkan terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini? Kemarin ketika aku mengikuti doa fajar, gembala kita Dr. Yanto mengingatkan kembali kalau kita sebagai manusia, otak kita itu cuma segede bapau. Kita itu nggak akan pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Karena kita nggak akan bisa menandingi kebesaran Dia yang begitu besar. Ada sebuah kesaksian yang ingin aku saksikan kepada teman-teman semua mengenai ayat ini yang terjadi dalam kehidupan aku pribadi dan sekeluarga. Ketika aku waktu kecil, sekitar SD, kami mempunyai kerinduan untuk memiliki rumah yang baru. Karena rumah yang sekarang kami tinggali itu sudah mulai tidak layak ditinggali. Lalu papa saya mengajak kami sekeluarga untuk bersama-sama berdoa. Setiap malam kami berkumpul berdoa, Tuhan, kami minta padamu, kami mau dong diberikan rumah yang baru, karena rumah yang sekarang sudah nggak layak lagi tinggal. Tapi Tuhan, kondisi ekonomi yang sekarang yang terjadi tidak memungkinkan untuk kita memiliki rumah yang baru. Tapi satu hal, papa saya selalu mengajak kita sekeluarga berdoa, yuk kita berdoa tiap malam, minta pada Tuhan. Singkat cerita, pada satu hari Tuhan izinkan terjadi kebakaran di daerah lingkungan rumah saya. Wow, dan yang cukup mengejutkan, sumber apinya berasal dari tepat di belakang rumah kami. Jadi kondisi itu semua rumah kami rata dengan tanah. Yang hanya bisa dibawa hanya baju yang menempel di pakaian di dalam tubuh kita. Ketika hal itu terjadi, aku pribadi bingung. Tuhan, kami ini mintanya rumah yang baru loh Tuhan. Bukan rumah lama kami dibakar. Kok apa Tuhan salah dengar? Apakah kita salah berdoa? Apakah Tuhan benar-benar yakin mendengar doa kita? Singkat cerita, ketika kejadian itu terjadi, Tuhan tidak lupa dengan pemeliharaannya. Tuhan mengirimkan teman-teman papa saya, memberikan bantuan. Akhirnya kita bisa memulai membangun rumah. Kita berpindah dulu sementara di rumah kontrakan. Singkat cerita, Tuhan izinkan dalam waktu 1 tahun rumah kami bisa kembali dibangun. Bahkan yang begitu luar biasanya, segala hutang papa saya bisa dilunasi. Dan ternyata yang selama ini kami takutkan, kita mampu nggak ya membangun rumah dengan kondisi ekonomi keluarga seperti ini? Tuhan tunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang mampu. Dari situ kita belajar bahwa iya benar, Tuhan mengizinkan kebakaran ini terjadi untuk mengajarkan kami sekeluarga bahwa Ia adalah Allah yang baik dan Allah yang mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ada 2 hal poin yang aku mau sharingkan untuk teman-teman sekalian. Poin yang pertama, ketika kita mengalami hal yang kita pikir tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Poin pertama adalah stop asking why, but start asking how. Berhenti mempertanyakan keadaan yang terjadi. Berhenti mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi dengan hidupku? Kenapa hal ini Engkau izinkan terjadi dalam hidupanku? Tetapi kita harus merubah pertanyaan kita menjadi how. Tuhan, bagaimana aku meresponi hal ini? Karena aku percaya Engkau adalah Bapa yang tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika kita bingung bagaimana harus meresponi,
ada satu hal yang Tuhan selalu ingatkan. Responi dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, responi dengan ucapan syukur. Kalau kita masih bisa hidup, masih ada pakaian yang menempel di badan kita, masih ada makanan yang masih bisa kita santap, itu adalah hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Ingat, seperti pesan Gembala Pak Dr. Yanto sampaikan, otak kita sebagai manusia cuma segede bapau. Kita nggak akan pernah mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Yang bisa kita responi untuk sekarang ini adalah tetaplah mengucap syukur. Poin kedua yang aku mau sharingkan adalah selain kita mengucap syukur adalah tetaplah berdoa. Ayat yang kita bacakan tadi di atas, judul perikopnya adalah hal pengabulan doa, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua bagaimana sih cara kita berdoa. Tuhan Yesus sendiri bilang, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan. Tetaplah terus kita mengucapkan doa, kita ucapkan permintaan kita kepada Tuhan. Karena dengan kita tetap berdoa, kita menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepercayaan kepada Allah Bapa di surga. Kita memiliki iman bahwa Ia adalah Bapa yang terbaik. Kita tetap meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat maksud dan tujuanmu, tetapi aku mau tetap berdoa dan aku percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang terbaik tahu memberikan apa yang baik, bukan apa yang diminta oleh anaknya. Demikianlah sharing firman Tuhan hari ini, di mana 2 poin kita belajar, di mana kita harus tetap mengucap syukur apapun keadaan yang terjadi, dan kita harus membangun iman kita dengan tetap terus membangun komunikasi dengan Tuhan dengan berdoa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.